Selamat datang! Pernah kepikiran nggak soal ilmu di balik benda-benda yang kita pakai setiap hari? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satunya, yaitu kekuatan tak kasat mata yang namanya tekanan. Kita akan mulai dari tempat yang paling akrab, dapur kita, sampai nanti kita mendaki ke puncak gunung. Oke, coba kita mulai dari sini. Kita semua pasti tahu benda ini kan? Tabung gas LPG yang warnanya hijau itu. Kelihatannya sih biasa aja ya, cuma tabung logam tebal yang ditaruh di pojok dapur. Tapi di dalamnya itu ada rahasia besar. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya energi sebesar itu bisa dimasukin ke dalam wadah yang ukurannya segitu doang? Ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu soal rahasia gas yang diperas. Iya, beneran diperas. Soalnya inilah kunci kenapa tabung LPG itu bisa nyimpan gas sebanyak itu. Semuanya beramal dari konsep ini, tekanan gas. Coba bayangin deh, di dalam tabung itu ada jutaan bahkan miliaran partikel super kecil yang geraknya super cepat nabrak-nabrak dinding tabung terus-terusan. Nah, kumpulan dari semua tabrakan itulah yang kita sebut sebagai tekanan. Terus, gimana cara kita mengatur gas ini? Ada semacam aturan mainnya yang disebut hukum Boyle. Intinya sih, hukum ini bilang kalau tekanan dan volume gas itu hubungannya kebalikan. Kalau tekanannya kita naikin, volumenya bakal turun. Dan sebaliknya. Nah, ini dia penerapan hukum Boyle yang paling keren. Kalau kamu menekan gas kuat-kuat banget, partikel-partikelnya itu dipaksa jadi deket banget satu sama lain. Saking deketnya, mereka nggak bisa lagi gerak bebas. Akhirnya, wujudnya berubah dari gas jadi cairan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Bayangin aja, ada gas sebanyak 1000 liter, itu banyak banget loh. Terus dipaksa, dipadatkan buat masuk ke dalam tabung yang kapasitasnya cuma 50 liter. Apa coba yang terjadi? Jawabannya, tekanannya tuh bisa meroket sampai 20 kali lipat. Nah, tekanan super dahsyat inilah yang maksa si gas tadi buat berubah wujud jadi cair. Makanya, gas sebanyak itu bisa muat di dalam tabung yang jauh lebih kecil. Oke. Jadi kita udah tahu nih cara gas segitu banyak bisa muat di tabung kecil. Tapi pertanyaannya, gimana caranya cairan itu bisa balik lagi jadi gas buat nyalain kompor kita? Yuk kita lihat tahap selanjutnya. Prosesnya itu sebenarnya jenius banget. Dan ini terjadi setiap kali kita masak. Di dalam tabung, LPG itu kan wujudnya cair karena tekanannya tinggi. Nah, waktu kamu putar knob kompor, klik, kamu itu sebenarnya lagi buka katup dan ngebebasin tekanan itu. Begitu tekanannya turun drastis, cairannya langsung mendidih dan berubah balik jadi gas. Gas inilah yang akhirnya ngalir dan jadi api di kompor. Jadi intinya di sini, kemampuan buat ngubah gas jadi cair di bawah tekanan inilah triknya. Trik yang bikin kita bisa nyimpen energi super banyak di wadah yang praktis dan gampang dibawa-bawa. Oke, misteri pertama, beres. Eits, tapi jangan senang dulu. Ceritanya belum selesai. Sekarang, bayangin kita bawa kompor dan tabung gas yang sama persis, tapi kita pindah lokasi. Kita bawa ke puncak gunung. Nah, disinilah muncul misteri baru. Aneh kan? Tabungnya sama, kompornya sama, tapi kok apinya jadi loyo gitu? Kecil, nggak stabil, kadang malah susah nyala. Padahal tekanan di dalam tabung harusnya kan sama aja. Jadi apa yang salah? Nah, disinilah letak jebakannya. Masalahnya itu bukan ada di dalam tabung, tapi ada pada kekuatan tak kasat mata yang ada di sekitar kita, yaitu tekanan atmosfer atau tekanan udara. Oke, buat mecahin teka-teki kedua ini, kita perlu kenalan sama satu konsep terakhir yang penting banget, yaitu tekanan udara. Udara itu kan rasanya enteng ya, nggak berasa apa-apa. Tapi jangan salah, seluruh lapisan atmosfer di atas kita itu punya berat. Dan berat inilah yang menciptakan tekanan yang menekan semua benda di permukaan bumi dari segala arah, termasuk kita dan juga kompor kita. Aturan mainnya sederhana kok. Makin tinggi kita naik, misalnya mendaki gunung, makin sedikit lapisan udara di atas kepala kita. Artinya apa? Ya artinya tekanan udaranya juga makin rendah. Terus, gimana cara kita ngukur kekuatan yang nggak kelihatan ini? Nah, para ilmuwan punya alat namanya barometer. Alat inilah yang bisa ngasih kita angka pasti soal seberapa besar tekanan udara di sekitar kita.
Sebagai patokan nih, kalau kita ada di dataran rendah atau setara permukaan laut, tekanan udara normalnya itu sekitar 760 mm air raksa atau 760 mmHg. Nah, angka ini penting, soalnya di puncak gunung nanti angkanya bakal turun jauh. Jadi, perbedaannya itu jelas banget. Di dataran rendah, tekanan udaranya tinggi dan oksigennya melimpah. Ini kondisi yang sempurna buat pembakaran. Sebaliknya di pegunungan, tekanan udaranya rendah dan oksigennya lebih tipis. Jelas ini bikin api jadi lebih susah buat nyala sempurna. Nah, ini dia jawaban lengkap buat misteri di gunung. Ada dua penyebab utamanya. Pertama, aliran gas itu kan didorong oleh perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar tabung. Nah, di gunung, karena tekanan luarnya lebih rendah, dorongan ini jadi melemah. Aliran gasnya jadi nggak sekencang biasanya. Kedua, dan ini nggak kalah penting, udara yang tipis itu artinya oksigennya lebih sedikit. Kurang makanan buat si api. Hasilnya, pembakaran yang nggak sempurna, apinya jadi nggak stabil. Jadi pada akhirnya semua ini soal keseimbangan. Api yang bagus dan kuat itu bukan cuma butuh bahan bakar dari dalam, tapi juga butuh dukungan yang pas dari tekanan dan oksigen di luar. Ini tuh kayak tarian yang rumit antara dua kekuatan yang berbeda. Prinsip ini merangkum semuanya dengan sempurna. Sesuatu itu cuma bisa mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Perbedaan tekanan inilah yang jadi mesinnya. Kalau tekanannya sama, ya udah, nggak akan ada yang bergerak. Semuanya diam. Jadi, dari tabung gas di dapur sampai api kompor di puncak gunung, kita jadi lihat kan betapa hebatnya peran tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu, setelah tahu semua ini, coba dilihat sekeliling. Fenomena apa lagi yang ternyata diam-diam diatur oleh kekuatan tak kasat mata ini? Coba dipikirkan.